Baik, selamat siang anak-anak. Jumpa kita pada pertemuan selanjutnya di mata pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas 12. Jadi kita masih pada materi atau bab di perjuangan menghadapi ancaman integrasi disintegrasi bangsa Indonesia. Jadi masih dengan saya Bapak Aris Brahmaya Kaditya sebagai pengampu mata pembelajaran Sejarah Indonesia, dan semoga pada pembelajaran awal ini kalian masih dalam keadaan sehat, bebas dari segala penyakit, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih bisa sehat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa memahaminya dengan saksama nantilah. Ya, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pemberontakan, ya, pemberontakan ancaman dari ideologi, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan dari ini ya, dari vested interest atau dari kepentingan. Nah, jadi di sini nanti akan kita bahas secara rinci, secara detail, dan saya mohon siapkan sudah catatan kalian, catat hal-hal yang penting, poin-poin yang penting dari setiap materi yang saya sampaikan ini, sehingga nanti pada pertemuan yang sesuai dengan kesepakatan, buku catatannya bisa kita lihat bersama apakah kalian betul-betul menyimak dari setiap materi yang sudah disampaikan, atau hanya sekedar kalian disampaikan keluar telinga kiri atau keluar telinga kanan, berlalu begitu saja. Setidaknya ada bukti kalian melakukan pembelajaran dengan melihat catatan yang sudah kalian dapatkan di buku catatan kalian masing-masing. Ya, ini materi yang kemarin, ya, ini tentang PKI, Partai Komunis Indonesia, dan sekarang kita akan membahas mengenai ini, ya, ini adalah Sejarah Indonesia, materi bab 1 tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pemberontakan APRA. Nah, apa sih itu pemberontakan APRA? Nah, oke, kita akan lihat pemberontakan APRA. Ini adalah pemberontakan yang terjadi di Bandung, dan ini terjadi pada waktu 23 Januari tahun 1950 di bawah kepemimpinan Westerling. Nah, pimpinan Westerling ini adalah orang yang salah satu anggota dari negara Belanda yang sempat menjajah Indonesia saat itu, tapi otak dan dalangnya ini adalah orang Indonesia sendiri yang bertempat di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Nah, ini yang paling unik. Di balik penjajahan Indonesia, ternyata ada beberapa orang yang merupakan bangsa kita sendiri, dari orang Nusantara sendiri, orang Indonesia sendiri, yang memiliki kepentingan untuk memiliki sebuah ketidakrasa persatuan untuk membelot dengan negara kita dan bersatu dengan penjajah begitu. Dan ini adalah dalangnya adalah Sultan Hamid II itu sendiri. Nah, tujuan terbentuknya APRA di Bandung ini untuk apa sih? Tujuan terbentuknya APRA di Bandung ini adalah untuk menyingkirkan Hamengkubuwono IX, karena saat itu Hamengkubuwono IX itu adalah sebagai Menteri Pertahanan yang ada di negara Republik Indonesia Serikat saat itu. Nah, kepemimpinan Indonesia saat itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Nah, mengapa sih ini terjadi pemberontakan seperti ini? Ya dalihnya itu katanya adalah agar Republik Indonesia Serikat dan negara Pasundan itu mengakui KNIL. Nah, KNIL itu sebagai tentara Pasundan, dan menolak dibubarkannya Republik Indonesia Serikat begitu. Nah, Republik Indonesia Serikat itu apa sih? Kita flashback kembali sesuai dengan pembelajaran kita yang telah lalu mungkin kalian dapatkan, apa sih itu pembahasan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi Republik Indonesia Serikat adalah masa di mana negara Indonesia saat itu menganut sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat, yang mana negara serikat itu adalah negara yang memiliki kepemimpinan di bawah kepemimpinan lagi. Nah, jadi negara di dalamnya ada negara lagi. Lingkaran yang di dalamnya ada lingkaran lagi. Nah, oleh karena itu, misalnya negara Indonesia, di dalam negara Indonesia ada negara kecil-kecil bagiannya lagi. Dan itu termasuk mungkin di masa lalu menjadi salah satu pengalaman juga bagi bangsa Indonesia melihat sistem pemerintahan itu akhirnya tidak cocok juga untuk sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita tetap menganut negara kesatuan Republik Indonesia, atau kita sebut dengan NKRI, negara kesatuan, satu negara yang memiliki wilayah yang mencakup semuanya gitu. Nah,
Di sini penanggulangannya gimana sih untuk untuk menyelesaikan pemberontakan APRA di Bandung ini? Ya penanggulangannya tentara negara Indonesia ini melakukan pengejaran. Siapa sih yang mendalangi ini? Akhirnya tokohnya yang Westerling ini dicari dan ingin di apa ya di setidaknya ingin selesaikan masalahnya supaya tidak berlarut-larut. Akhirnya Westerling ini melarikan diri gitu, melarikan diri ke Belanda melalui Singapura gitu, dan akhirnya Westerling lolos dari genggaman para tentara negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada pemetaan ya. Jadi Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 ini ingin negara Pasundan ini tetap dipertahankan. Negara Pasundan yang saat itu yang bertempat di Bandung. Jadi negara Indonesia, Republik Indonesia Serikat, di bawahnya ada negara Pasundan lagi gitu. Nah, di sini tetap mengultimatum bahwa pemerintahan RIS ini ayolah tetap tetap terjaga gitu. Tapi pemerintahan Indonesia saat itu ingin beralih ke negara Republik Kesatuan gitu, negara kesatuan, dan itu ditolak. Akhirnya Indonesia pemerintahan saat itu memerintahkan untuk menangkap Westerling. Nah, hingga saat itu kota Bandung akhirnya diserbu dan diteror, dan niatnya dari para APRA ini, Angkatan Perang Ratu Adil itu adalah untuk menyerang Jakarta dan membunuh menteri serta kepala APRIS gitu. Ada APRIS itu apa sih? Nanti akan dijelaskan di blog Bapak gitu. Dan ini akhirnya digagalkan dan Westerling kabur ke Belanda tanpa hukuman gitu. Nah, di sini akan Bapak buka di blog Bapak. Nah, jadi APRA itu apa sih? APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil, dan ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling yang tadi saya sebut sebagai Westerling saja. Dan ini mereka termasuk anggota bersenjata yang asalnya dari tentara Belanda. Nah, KNIL yang dari tentara Belanda itu tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat. Nah, jadi Indonesia saat itu memiliki angkatan perang tersendiri gitu. Namun tentara Belanda ini tidak suka dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu sendiri yang disebut dengan APRIS atau APRIS, yang saat itu terbentuk di negara bagian Pasundan. Nah, basisnya pasukan APRIS ini di Jawa Barat ini disebut sebagai divisi Siliwangi. Nah, jadi APRA saat itu, Angkatan Perang Ratu Adil ini ingin keberadaan negara Pasundan, yaitu negara di bawah negara atau negara di dalam negara, ini ingin mereka pertahankan sebagai apa ya, tentara negara federal gitu di Jawa Barat. Nah, sehingga pada Januari 1950 Westerling itu mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat. Nah, saat itu Indonesia kan memiliki Perdana Menteri Muhammad Hatta gitu, dan memerintahkan penangkapan pada Westerling. Nah, akhirnya APRA ini bergerak malah tiba-tiba menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror yang seperti dijelaskan tadi. Nah, akhirnya puluhan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat gugur. Lalu diketahui juga kalau APRA ini ternyata bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan saat itu, karena memang otak dari pertahanan Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Dan itu semua akhirnya digagalkan oleh pemerintah. Westerling akhirnya melarikan diri ke Belanda. Ya, akhirnya termasuk apa ya? Termasuk sayang sekali karena akhirnya Westerling melarikan diri. Dan ini ada gambar, ini adalah pemberontakannya terjadi saat itu. Ini adalah korban dari pembantaian Westerling dari APRA, Angkatan Perang Ratu Adil itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yakni peristiwa Andi Aziz. Nah, sama seperti pemberontakan APRA di Bandung. Nah, di sini peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya berasal dari KNIL. KNIL itu apa? Pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia saat itu merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara Indonesia Timur, di bagian timur sana. Hingga akhirnya tentara Indonesia ini benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memelihara keamanan. Nah, ini apa akhirnya apa ya, menyulut kebencian dari KNIL tentara Belanda bahwa mereka akhirnya apa ya, diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI itu sendiri. Ya, bagaimana tidak diskriminatif, karena memang mereka adalah tentara dari orang-orang yang menjajah negeri kita gitu. Jadi kita sebagai orang yang memiliki rasa nasionalisme untuk menjaga negara Indonesia, ya kita menjaga jarak dan tidak ingin hal itu menjadi sebuah pemberontakan begitu. Nah,
pasukan KNIL yang di bawah pimpinan Andi Ajis ini, yang orang Indonesia ini juga nih, akhirnya apa ya, beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting gitu, dan akhirnya pemerintah saat itu dengan tegas mengirimkan pasukan yang di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Nah, jadi pada tahun April 1950 pemerintah memerintahkan Andi Ajis agar melapor ke Jakarta, setidaknya apa ya, bermusyawarah untuk mufakat agar Andi Ajis itu menjelaskan gitu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, dan mengharapkan agar menarik pasukannya dari tempat-tempat yang sudah diduduki oleh Andi Ajis itu sendiri. Nah, pemerintah saat itu memberikan waktu selama 4 hari, tapi Andi Ajis ternyata masih menjauh dan mungkin ingin memberikan apa ya, perlawanan kepada pemerintah Indonesia, hingga akhirnya tentara Indonesia berhasil menangkap Andi Ajis di Jakarta. Nah, kemudian ini dikonfirmasi oleh pemerintah. Ini alasannya Andi Ajis adalah Andi Ajis tidak puas terhadap angkatan perang Republik Indonesia Serikat gitu. Mereka merasa angkatan perang ini kurang kompeten dibandingkan dengan KNIL atau tentara orang-orang Belanda gitu. Nah, hingga akhirnya ya pasukan yang memberontak ini akhirnya ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang gitu. Dan uh, sesuai dengan namanya ya, pemberontakan Republik mohon maaf ini sedikit ada ini. Oke, kita lanjutkan di presentasi lagi ya. Nah, di sini pemberontakan ini terjadi, klunya adalah Kapten Andi Ajis, dan penyebabnya adalah pembentukan APRIS ini. Andi Ajis merasa kecewa gitu dengan tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sehingga Andi Ajis dan anggotanya yang merupakan bekas dari tentara KNIL nggak mau membaur dengan APRIS yang saat itu didatangkan dari Jawa gitu, hingga akhirnya uh, mereka harus turun tangan para TNI untuk mengonfirmasi agar Andi Ajis menghentikan pemberontakan itu sendiri gitu. Nah, di sini Andi Ajis ini merasa khawatir ya akan sikap diskriminatif dari pimpinan TNI terhadap tentara perang dari Belanda gitu, sehingga mereka akhirnya mensabotase atau menduduki tempat-tempat penting gitu. Nah, akhirnya pemerintah mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Ya, akhirnya mereka, Andi Ajis dan pasukannya ditangkap di Jakarta dan pasukannya ditumpas karena terlambat melapor gitu. Nah, selanjutnya ini ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini dipimpin oleh Dr. Somokil. Nah, Dr. Somokil ini merupakan mantan dari negara Indonesia Timur. Nah, tujuannya tuh ya intinya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dan ini mereka memproklamasikan diri di kota Ambon pada tanggal 25 April 1950. Somokil ini terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis juga ya saat itu, karena saat itu gagal hingga akhirnya dia sempat melarikan diri ke Maluku gitu. Ternyata ini adalah dedengkot dari tim KNIL saat itu atau APRA dan lain-lain gitu. Nah, upaya penanggulangannya semula pemerintah pusat menyelesaikan peristiwa ini dengan jalan damai gitu, dengan mengirimkan suatu misi yang diketahui oleh Dr. Lemena tapi gagal, dan akhirnya pemerintah bertindak tegas. Lalu sebuah ekspedisi militer dikirim di bawah pimpinan AI Kawilarang, Alex Kawilarang tadi. Nah, dalam penumpasan ini akhirnya tim TNI dari Indonesia gugurlah Letkol Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Pembentukan RMS ini ya intinya Republik Maluku Selatan ini, mereka akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jadi di bawah kependudukan Indonesia saat itu, mereka ingin membentuk negara sendiri. Mereka tidak ingin masuk sebagai negara bagian dari Indonesia gitu. Nah, saat itu akhirnya dipimpin oleh Sumokil, dan didukung oleh mantan pasukan KNIL. Perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini akhirnya gagal, hingga akhirnya membentuklah operasi militer, dan hingga akhirnya berhasil ditumpas dan dijatuhi mati gitu, sehingga akhirnya ya kehilangan Letkol Slamet Riyadi dan Letkol Sudiarto saat itu. Ya, ini merupakan uh,
merupakan ini ya, merupakan pergolakan yang berdasarkan dengan konflik dan kepentingan begitu. Nah, sedangkan untuk ini, untuk apa namanya, untuk selanjutnya adalah perjuangan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu apa saja? Tadi kita sudah membahas tentang konflik dari kepentingan atau vested interest yang berkaitan dengan pergolakan. Sedangkan ini kita akan bahas yang dari sisi pemerintahan. Nah, untuk dari sisi pemerintahan itu sendiri, yang pertama ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta ini mulanya adalah persoalan dalam tubuh Angkatan Darat atau TNI AD gitu. Nah, karena adanya kekecewaan atas minimnya kesejahteraan antara tentara di Sumatera dan Sulawesi sehingga menimbulkan apa ya, kecemburuan sosial antara internal yang ada di Angkatan Darat sehingga mendorong tokoh-tokoh militer yang saat itu menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat KSAD gitu. Nah, yang awalnya hanya permasalahan internal di beberapa wilayah dari Sumatera dan Sulawesi ini malah meluas menjadi tuntutan otonomi daerah gitu. Hingga akhirnya ketidakadilannya dirasakan beberapa tokoh orang militer sipil terhadap pemerintah pusat ini dianggap tidak adil dalam membentuk alokasi dana ya, mulai dari pembangunan, mulai dari penyataraan fasilitas dan sebagainya. Hingga akhirnya kekecewaan ini diwujudkan dengan membentuk dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 gitu. Nah, kekecewaan itu tadi dibentuk dewan-dewan dan inilah dewan-dewan yang dibentuk saat itu. Nah, ada Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual gitu. Nah, di sini dewan-dewan ini akhirnya mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Jadi ibaratnya seperti kudeta lah. Yang saat itu hanya kelompok kecil, mereka akhirnya membentuk kelompok-kelompok lagi, membuat strategi satu sama lain, membentuk kerjasama hingga akhirnya malah mengambil kekuasaan di pemerintah daerah masing-masing gitu. Dan akhirnya eh, Kepala Satuan Angkatan Darat ini berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, tapi gagal gitu. Nah, akhirnya Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah pusat gitu, menuntut agar kabinet Juanda mundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Nah, tuntutan tersebut ya jelas ditolak pemerintah pusat karena ini merupakan kepentingan internal yang saat itu kita lihat kalau di dalam jangka skala luas ini menjadi sebuah kudeta terhadap sebuah pemerintahan dan ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu. Hingga akhirnya karena penolakan itu krisis akhirnya memuncak pada tanggal 15 Februari tahun 58 gitu. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Utara. Hingga akhirnya yang tim anggota internal tentara ini mereka membentuk sebuah pemerintahan sendiri dan memproklamasikan sendiri begitu. Mungkin mereka mendapatkan ide ini dari tim Soekarno dulu yang saat itu memang membelot ke tentara Belanda dengan cara seperti ini, ingin apa, tentara Jepang itu untuk membentuk negara dengan memproklamasikan kemerdekaannya gitu. Nah, ya akhirnya ya, karena apa ya, karena terbentuknya PRRI ini, intinya saat itu Indonesia ingin mengambil kembali agar tidak terjadi pemberontakan gitu. Oleh karena itu saat itu sempat adanya apa ya, PKI yang merupakan Partai Komunis Indonesia yang berhubungan dengan ini juga, sehingga akhirnya proklamasi PRRI ini malah disambut antusias oleh tokoh-tokoh masyarakat Manado dari Sulawesi Utara gitu. Nah, ini terjadi karena gagalnya musyawarah yang terjadi antara antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat gitu. Hingga akhirnya mendeklarasikan permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat gitu, dan pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas hingga operasi militer saat itu
diam-diam yang mendukung Amerika Serikat berkepentingan dengan memberontak gitu. Nah, kekhawatiran ini terjadi terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis saat itu gitu. Karena kok ideologi komunis memang tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Nah, hingga akhirnya pada tahun itu pemberontakan PRRI dan Par Semesta berhasil dipadamkan. Oke, kita lihat presentasi yang udah disampaikan di sini. PRRI yang kita tahu tadi adalah pemerintah revolusioner Republik Indonesia yang dibentuk oleh tentara Angkatan Darat yang merupakan oknum dari internal yang memiliki kekecewaan terhadap kepala kesatuan dari Angkatan Darat itu sendiri. Lalu ada Permesta Perjuangan Rakyat Semesta dan di sini dijelaskan saat itu ada versi yang mengatakan ini terjadi karena sistem demokrasi liberal gitu yang saat itu pada tahun 45 sampai 56 itu menimbulkan kekecewaan yang bersumber dari jatuh bangunnya kabinet gitu. Muncul kekecewaan antara politik, ekonomi, sosial akhirnya merosot, budaya tidak ada ketertiban dan keamanan gitu. Liberal adalah negara yang mengasaskan atau mengedepankan rasa kebebasan antara umat manusia sehingga antara moral, hukum dan sebagainya menjadi rancu gitu. Sehingga saat itu ya mungkin ada kekecewaan dari sini juga gitu. Nah, kondisi ini akhirnya melahirkan ya tadi ya pemberontakan di daerah-daerah masing-masing, membentuk pos-pos dan sebagainya untuk membentuk penggalangan anggota di setiap daerah hingga akhirnya PRRI menolak ajakan musyawarah dari pemerintah hingga akhirnya penampasan terhadap PRRI ataupun Permesta ini dilakukan oleh pemerintah melalui jalan militer. Nah, yang paling berat ini adalah penumpasan Permesta. Karena apa? Dibandingkan dengan PRRI karena ada indikasi intervensi dari negara asing gitu yang akhirnya intinya mereka negara asing ini ingin mendukung sekali karena negara asing memiliki kepentingan untuk menduduki pemerintahan Indonesia berdasarkan sumber daya alam yang Indonesia miliki begitu. Nah, di sini yang dijelaskan adanya kekecewaan, ya adanya kekecewaan. Akhirnya mereka membentuk dewan daerah. Nah, dewan-dewan ini akhirnya terbentuk dari Banteng, Gajah, Garuda, dan Manguni. Ya, hingga akhirnya mengambil alih pemerintahan di daerah masing-masing. Diultimatumkan sehingga akhirnya dilakukan operasi militernya oleh negara Indonesia hingga akhirnya selesai. Nah, selanjutnya ada persoalan negara federal dan BFO. Nah, negara federal dan BFO itu apa sih? Negara federal dan BFO itu merupakan ya konsep persekutuan negara bagian atau biasa disingkat dengan BFO, Bijen Comes Federal Overlap, yang mau nggak mau ini menimbulkan potensi perpecahan di antara kalangan bangsa setelah kemerdekaan. Nah, di sini apa ya? Reaksi yang keras ini dari politisi pro Republik Indonesia karena mereka tidak mendukung dari persekutuan negara bagian atau negara federal ini. Nah, perbedaan keinginan ini membuat situasi menjadi memanas antara negara federal dengan negara Republik Indonesia sehingga dalam pembentukan ini Belanda itu berdasarkan dengan anggota-anggotanya masih terus ingin mengacaukan Indonesia dengan negara federal-federalnya hingga akhirnya intinya adalah untuk mengacaukan satu sama lain dengan parang adu domba itu sendiri gitu. Nah, di sini dijelaskan nanti kalian baca saja di blog Bapak. Nah, intinya persaingan ini antara golongan federalis dan golongan unitaris gitu. Nah, di sini ada dua kubu di badan BFO itu ada dua kubu, ada yang pro Republik Indonesia Serikat yang pelopori oleh Ide Anak Agung Gede yang dari NIT. NIT itu apa? Negara Indonesia Timur dia. NIT adalah negara Indonesia Timur yang saat itu dipelopori oleh Ide Anak Agung Gede Agung dari NIT. Nah, oleh yang pro Belanda saat itu Sultan Hamid yang saat itu berada di Pontianak. Nah, Sultan Hamid ini masih terus bergejolak saat itu. Nah, setelah AMB 2 makin panas, akhirnya diketahui kerjasama dengan APRA dan Westerling. Masih ada hubungannya dengan APRA dan Westerling itu tadi, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ini intinya TNI namun negara bagian. Nah, KNIL ini menolak adanya pembentukan
angkatan perang ini. Nah, akhirnya TNI ini keberatan kerjasama dengan mantan musuh gitu, hingga akhirnya KNIL ingin menjadi aparat negara bagian. Nah, ini terbentuklah kasus Andi Ajis dan kasus Westerling. Nah, persoalan negara federal ataupun negara BFO ini akhirnya pergolakan ini di dibahas, dimusyawarahkan oleh pemerintah Indonesia, hingga akhirnya ini negara bagian-bagian ini dipertahankan gitu. Nah, ini terjadi saat keberadaannya dipertahankan setelah konferensi meja bundar. Nah, ini pun harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia. Nah, jadi intinya gini ya anak-anak, dari pembahasan yang sudah Bapak sampaikan, uh, pemberontakan ini terjadi antara ketidakpuasan, antara kekecewaan, antara internal, terjadinya perhatian yang kurang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan ini ternyata bisa terbentuk oleh oleh orang-orang yang saat itu menjadi oknum-oknum yang memberontak saat itu. Nah, oleh karena itu ini pun terjadi secara berulang-ulang sampai sekarang pun, dari tahun dulu sampai tahun sekarang masih ada beberapa oknum atau golongan yang masih ingin memberontak dan ingin keluar dari negara Republik Indonesia gitu. Dan ini pun mengacaukan mulai dari ideologi, mulai dari agama, mulai dari sistem pemerintahan yang memiliki kepentingan dan lain-lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kesimpulan dari pembelajaran ini adalah dari pemberontakan-pemberontakan yang dari ideologi, pemberontakan dari vested interest atau dari apa istilahnya, dari kepentingan, dan pergolakan dari segi pemerintahan, ini intinya potensi disintegrasi atau ketidakingin bersatuan bangsa yang pada masa kini ini bisa terjadi gitu ya, kalau bangsa Indonesia tuh tidak menyadari potensi semacam itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai generasi muda malah ingin mengacaukan, padahal kita dari awal lahir sampai kita dewasa sudah berada di negara Indonesia, kalau kita tidak mendukung ini, tidak menyadari hal-hal ini, malah menjadi potensi, kita malah bisa menjadi potensi ini, pelopor dari pemberontakan itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, khususnya kalian yang mungkin sebagai generasi yang apa ya, mulai banyak mencari tahu, mulai mulai terombang-ambing oleh informasi ke sana kemari, harus tetap waspada gitu, harus tetap melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu ini nanti bisa kita lihat dari kalian menjaga budaya kalian masing-masing, mulai dari budaya suku, kalian dari golongan mana, dari cintai, untuk menciptakan persatuan agar tidak menciptakan kecemburuan satu dengan yang lain, mengonfirmasikan dengan komunikasi musyawarah begitu, sehingga hal-hal yang terjadi karena kekecewaan dalam skala kecil bisa diselesaikan sehingga tidak meluas begitu. Nah, yang kedua, kesimpulannya kedua, sejarah Indonesia ini telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi atau ketidakbersatuan ini sangat-sangat merugikan sekali. Karena apa? Antara tahun 48 sampai tahun 65 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan ataupun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan sudah banyak-banyak merugikan secara fisik, materi maupun mental dan tenaga bangsa. Ya bagaimana tidak, kerugian fisik itu mulai dari apa ya istilahnya, kita sudah banyak menanggung hutang yang sudah dilimpahkan dari negara Belanda ke Indonesia, sampai sekarang pun masih belum lunas hutang-hutang itu. Lalu terjadinya kekecewaan antara mental yang terjadi pada orang-orang Indonesia saat itu, lalu tenaga yang sudah dicurahkan untuk membela negara, banyak banyak apa ya, banyak pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur untuk membela negara kita saat itu demi terciptanya keutuhan bangsa Indonesia gitu. Karena kalau kita kembali ke masa penjajahan yang dulu kita dicerai-berai, diadu domba satu sama lain, ya kita sampai sekarang nggak bisa menikmati. Jangankan kalian untuk makan, untuk bernafas gitu, kalian berpikir untuk besok aja sudah nggak bisa gitu. Jadi kita sekarang masih ada waktu luang, masih ada waktu untuk bisa memberikan penghormatan, memberikan kreativitas kita untuk menjaga negeri, untuk memberikan apa istilahnya, memberikan uh, daya
daya cipta kalian untuk menciptakan keselarasan, keutuhan di lingkungan kalian masing-masing lah ya, walaupun dalam skala kecil begitu. Dan jangan sampai ini terjadi lagi gitu loh. Nah, ini pun sudah kita lihat di masa sekarang sudah banyak mulai pergolakan dari pemilu kemarin misalnya. Contoh besar mungkin yang di Jakarta, gerakan ini itu untuk membela golongan ini, golongan itu, lalu adanya oknum ini yang keluar dari negara Indonesia, mulai dari Aceh, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, lalu ada eh, ingin Papua merdeka, Timur Timur dan sebagainya. Dan itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Bangsa kita rugi kalau ingin melepaskan diri dari negara Indonesia. Karena apa? Contoh saja gerakan di Timur Timur dulu, ketika mereka sudah melepaskan diri, sekarang apa? Mereka ya kalau bisa dibilang jauh sekali perkembangannya daripada negara Indonesia. Karena sudah miskin, karena sumber daya alamnya sedikit, mereka dikacaukan dengan pemerintahan yang terjadi saat itu dari pemerintah Inggris dan Amerika. Jadi ya sangat, aduh, tidak bisa diharapkan lagi lah intinya. Lalu yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia itu bukan saja dari luar, tetapi juga bersifat internal gitu. Internal itu apa? Ya dari kalian sendiri gitu. Oh, ini sudah kita lihat, dari ternyata bangsa kita ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kita sendiri dari dalam karena kepentingan masing-masing. Oleh karena itu ya jangan sampai kalian terracuni oleh gerakan adu domba, gerakan ego yang muncul karena golongan dari latar belakang tertentu dan sebagainya. Jangan disulut lagi hal-hal seperti itu dari internal gitu. Karena Bung Karno pernah bilang, nah, kalau yang zaman dulu Bung Karno kan sudah satu rasa sama rasa gitu. Kita musuhnya kelihatan bangsa asing gitu. Kita jelas gitu, yang kita lawan adalah penjajah, orang Belanda, orang Jepang dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau internal itu susah banget. Karena apa? Kalian itu melawan saudara kalian sendiri, ya, melawan bangsa kalian sendiri, melawan keluarga kalian sendiri, melawan darah lahir kalian sendiri gitu. Ya, karena kalian lawan wajahnya sama, wajah orang Indonesia gitu. Jadi masa sesama sesama saudara kita saling menghancurkan gitu. Nah, karena tujuannya orang Belanda, penjajah dan lain-lain ingin mengadu domba kita sampai sekarang dengan berbagai macam kesempatan, itu adalah untuk menghancurkan kita dari dalam gitu. Siapa lagi yang tahu kelemahan bangsa kita kalau bukan orang kita sendiri? Siapa lagi yang bisa menghancurkan uh, ketentraman sebuah golongan, sebuah negara atau sebuah lingkaran jika bukan dari orang-orang yang berada di lingkaran tersebut? Nah, pastinya orang luar ingin mengacaukan dari kesempatan yang terjadi akibat kerenggangan yang kalian ciptakan. Nah, jadi mungkin cukup sampai di situ materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi silakan kalian pelajari. Ini Bapak sampaikan di YouTube Bapak share di YouTube Bapak, bisa kalian dengarkan materi-materi ini. Lalu jika kalian ingin membaca untuk mereview kembali, buka saja buku paket kalian masing-masing, atau bisa buka link yang Bapak share di sini, ada dari kepentingan dan dari pemerintahan. Kalian baca-baca. Dan untuk tugas kalian selanjutnya adalah di sini ada dua link yang Bapak share ke kalian, mulai dari pergolakan dan sistem pemerintahan dan tentang kepentingan. Nah, masing-masing dari kalian, masing-masing individu satu orangnya itu harus menjawab satu pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab di kolom komentar di sini, masukkan komentarnya, jawab pertanyaan di link yang ini. Misalnya satu orang kalian ingin mengerjakan yang ini, boleh gitu. Nah, pendapat kalian mengapa di negara federal tidak ingin diganti oleh pasukan APRIS, itu kenapa gitu? Kekecewaan apa yang terjadi? Kenapa gitu? Nah, ini tuliskan nama lengkap kalian, asal kelasnya dari mana, lalu masukkan pendapat kalian, jawab pertanyaan dari sini. Nah, boleh juga kalian menjawab pertanyaan dari uh, 5 pertanyaan ini, cukup jawab satu nomor saja yang menurut kalian ingin kalian jawab gitu. Nah, kalian jawab, dan kalau bisa jangan kopas punya teman ya. Kalian cari dengan bahasa kalian sendiri, dari kata-kata kalian sendiri, kreatif lah, sesuai dengan pikiran yang kalian simak dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Belajar menyampaikan pendapat, belajar memberikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi tulis nama lengkapnya nanti. Misalnya atas nama Haris Damai Kaditya, saya dari kelas 12 IPS 1,
Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Uh, Contoh konflik Indonesia yang berkaitan dengan vested interest atau kepentingan yang terjadi tahun 48 dan 65 adalah bla 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 gitu. Atau uh, ini misalnya nomor 4 kalian ingin jawab itu daerah pada masa sekarang kalau jelaskan seperti bla 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 gitu. Dan ini akan Bapak nilai dari setiap jawaban yang sudah kalian sampaikan. Jadi cukup sampai di sini pembelajarannya. Semoga kalian dapat menyimak pembelajaran ini dengan baik. Mohon maaf jika ada penyampaian yang mungkin tidak jelas atau kurang berkenan. Apapun yang ingin kalian tanyakan atau tidak jelas, bisa langsung japri Bapak atau sampaikan di grup. Bisa Bapak jawab secara langsung gitu. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di pembelajaran hari ini dan seterusnya. Bagi siswa yang masih belum mengerjakan tugas, tolong segera dikerjakan tugas-tugasnya. Kalian sudah kelas 3, jangan sampai kalian molor lagi mengerjakan tugas-tugas itu. Ya, jadi ini mempengaruhi kalian ingin tinggal kelas atau kalian ingin lulus gitu. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini.